Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Di dalam video ini saya akan membersamai teman-teman untuk mengerjakan latihan soal P3K kompetensi teknis untuk formasi administrator kesehatan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Data di Rumah Sakit Adiaksa menunjukkan lonjakan permintaan visum et repertum atau VIR untuk kasus kekerasan seksual yang memerlukan kit pemeriksaan khusus dan asesmen psikologis awal. Anggaran rutin poliklinik saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ini. Sebagai administrator kesehatan ahli, usulan strategis manakah yang paling tepat untuk diajukan kepada pimpinan? A. Meminta setiap korban untuk membeli kit pemeriksaan sendiri untuk menutupi kekurangan. B. Melakukan analisis biaya manfaat cost benefit analysis untuk justifikasi anggaran khusus layanan justisial atau menjalin kerjasama formal dengan LPSK. C. Menghentikan sementara layanan VIR untuk kasus kekerasan seksual sampai anggaran tahun berikutnya disetujui. D. Menggunakan sisa anggaran dari program kesehatan pegawai lain untuk menutupi biaya layanan VIR. Atau E. Mengajukan proposal kenaikan anggaran poliklinik secara umum sebesar 20% tanpa rincian spesifik. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang B gitu ya. Kenapa yang B? Jadi, seorang administrator kesehatan harus berpikir strategis dan sistemik. Jawaban B menunjukkan dua pendekatan ahli. Pertama, menyediakan data kuantitatif yang kuat, analisis biaya manfaat untuk justifikasi anggaran yang terpisah dan berkelanjutan. Kedua, membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor dengan lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK yang dapat menjadi solusi pembiayaan atau dukungan sumber daya. Ini lebih dari sekedar meminta uang, tetapi merancang solusi sistem. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang kita menuju ke pertanyaan nomor 2. Seorang korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berhasil diselamatkan dan dibawa ke Rumah Sakit Adiaksa. Korban memerlukan perawatan medis untuk infeksi, dukungan psikologis intensif, dan rumah aman atau safe house. Penanganan kasus ini melibatkan kepolisian, kejaksaan, LPSK, dan Kementerian Sosial. Apakah peran utama Anda sebagai administrator kesehatan ahli dari Rumah Sakit Adiaksa dalam gugus tugas ini? A. Menjadi satu-satunya juru bicara kepada media mengenai kondisi kesehatan korban. B. Memastikan semua biaya perawatan medis korban ditanggung oleh kepolisian sebagai pihak yang membawa. C. Menentukan jadwal dan agenda pertemuan rutin untuk semua lembaga yang terlibat dalam kasus ini. D. Merancang dan mengelola alur pelayanan kesehatan korban, patient care pathway, memastikan transisi yang mulus antara layanan medis, psikologis, dan sosial yang disediakan oleh berbagai lembaga. Atau E. Fokus hanya pada penyediaan layanan medis di dalam Rumah Sakit Adiaksa sesuai standar internal. Nah, untuk nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Nah, kenapa yang D? Jadi, dalam kasus multi agensi, seringkali terjadi tumpang tindih atau justru celah dalam pelayanan. Peran strategis administrator kesehatan ahli adalah sebagai navigator sistem. Ia tidak hanya fokus pada internal rumah sakit, tetapi merancang alur yang terintegrasi, memastikan setiap lembaga tahu perannya, dan pasien atau korban mendapatkan kesinambungan perawatan dari satu tahap ke tahap berikutnya, misalnya dari rawat medis ke rumah yang aman. Itu tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Anda ditugaskan untuk menyusun draft kebijakan mengenai penanganan tahanan titipan kejaksaan yang terdiagnosis HIV/AIDS. Kebijakan ini harus mencakup aspek screening, pengobatan, kerahasiaan, dan pencegahan penularan di rutan. Prinsip etis manakah yang paling sulit diseimbangkan dan harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan draft tersebut? A. Kebutuhan untuk efisiensi anggaran dengan kewajiban memberikan pengobatan ARV yang mahal. B.
B. Hak pasien atas kerahasiaan status HIV-nya dengan kepentingan kesehatan masyarakat untuk mencegah penularan. C. Kewajiban memberikan informasi kesehatan dengan hak tahanan untuk menolak mendengarkan penyuluhan. D. Otonomi dokter dalam menentukan terapi dengan ketersediaan obat yang ada di fasilitas kesehatan. Atau E. Prinsip keadilan dalam memberikan layanan dengan jumlah petugas kesehatan yang terbatas. Untuk pertanyaan nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Kenapa? Jadi ini adalah dilema etis klasikal dalam kesehatan masyarakat yang menjadi semakin kompleks dalam lingkungan tertutup seperti rutan. Kebijakan yang baik harus melindungi kerahasiaan individu secara ketat untuk mencegah stigma dan diskriminasi. Namun di sisi lain juga harus bisa menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Kebijakan harus menekankan pada voluntary counseling and testing atau VCT, need to know basis dalam pembagian informasi dan edukasi universal tanpa menyebut status individu. Itu tadi adalah pembahasan untuk nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Anda melakukan evaluasi terhadap program penilaian kelayakan seseorang terdakwa untuk mengikuti persidangan. Ditemukan bahwa waktu tunggu untuk mendapatkan jadwal pemeriksaan dari psikiater forensik sangat lama dan seringkali tidak ada standar yang baku dalam surat keterangan yang dikeluarkan dokter umum. Apa rekomendasi perbaikan yang paling fundamental yang dapat Anda usulkan? A. Mengusulkan agar semua dokter umum di poliklinik diwajibkan mengikuti pelatihan psikiatri forensik singkat. B. Membuat reward and punishment bagi dokter yang cepat atau lambat dalam mengeluarkan surat keterangan. C. Menambah jumlah psikiater forensik yang dipekerjakan secara purna waktu di rumah sakit Adiaksa. D. Mengembangkan alur rujukan berjenjang dan template laporan medis yang terstandar untuk penilaian kelayakan. Atau E. Menetapkan bahwa semua permintaan penilaian kelayakan harus menyertakan resume kasus dari jaksa. Untuk pertanyaan nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Nah, kenapa? Jadi masalah ini bersifat sistemik, alur tidak jelas, dan prosedural, standar tidak ada. Solusi yang paling fundamental adalah perbaikan sistem. Alur rujukan berjenjang akan memperjelas kapan kasus cukup ditangani dokter umum dan kapan harus dirujuk ke spesialis. Template laporan yang terstandar akan memastikan semua dokter, baik itu umum maupun spesialis, memeriksa dan melaporkan aspek-aspek yang sama, sehingga hasilnya konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk nomor 4. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Pengacara dari pihak terdakwa mengajukan permohonan resmi untuk mendapatkan salinan lengkap rekam medis seorang saksi kunci dengan argumen bahwa riwayat kesehatan jiwa relevan dengan kredibilitas kesaksiannya. Sebagai administrator kesehatan ahli, kebijakan apa yang harus Anda pastikan ada dan berjalan di Rumah Sakit Adiaksa untuk menangani permintaan semacam ini? A. Kebijakan yang memperbolehkan pembukaan rekam medis jika ada permintaan resmi dari pengacara. B. Kebijakan yang secara otomatis menolak semua permintaan yang berkaitan dengan rekam medis saksi. C. Kebijakan bahwa semua permintaan data medis untuk tujuan hukum harus melalui persetujuan tertulis spesifik dari pasien atau perintah pengadilan yang sah. D. Kebijakan untuk memberikan ringkasan medis saja yang dibuat oleh dokter bukan rekam medis lengkap. Atau E. Kebijakan yang menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Nah, kenapa yang C? Jadi, kerahasiaan data medis adalah hak fundamental pasien yang dilindungi undang-undang. Namun, hak ini tidak absolut dan bisa dikesampingkan untuk kepentingan hukum. Kebijakan yang benar dan aman secara hukum adalah tidak membuat keputusan sepihak, melainkan mendasarkan pembukaan rekam medis pada dua pilar, izin eksplisit dari subjek data, yaitu pasien atau saksi, atau perintah resmi dari lembaga peradilan, yaitu pengadilan. Ini melindungi rumah sakit, dokter, dan pasien. Itu tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5. Oke, seperti pada video-video berikutnya,
maupun video yang sudah kita saksikan bersama, di akhir video akan saya berikan satu pertanyaan mandiri yang bisa teman-teman coba jawab di kolom komentar, dan sebisa mungkin sertakan juga apa alasan teman-teman memilih salah satu opsi yang benar, sehingga nanti bisa menjadi bahan untuk belajar dengan teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman untuk dimudahkan dan dilancarkan saat mengerjakan soal P3K Tenaga Kesehatan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025. Sampai jumpa di lain-lain video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.